for love. Yeah, I put on for my cities and know I always do it for love. I do it for love. What you do it for? Do it for. I do it for love, for love, for love, for love, for love. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyapa teman-teman kami semua kelompok 3. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, Bagaimana? selalu. Baik. Puji Tuhan. Teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 3, mata kuliah Teologi Komunikasi A. Dan di sini tema kita atau yang kita angkat, isu yang kita bahas itu adalah peran gereja dalam menghadapi permasalahan COVID-19 yang sedang berada atau sedang mewabah di dunia ini, terlebih-lebih di Indonesia kita ini. Saya perkenalkan diri, saya Elisa Fonzega, saya sebagai moderator teman-teman pada hari ini, dan semoga berjalan dengan lancar podcast kita saat ini. Dan saya telah ada 3 pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Nanti bisa saya tanyakan satu persatu, bisa saja tanyakan satu persatu bagaimana pendapat teman-teman atau bagaimana pengetahuan teman-teman dalam gereja dalam menyikapi atau memperselesaikan dalam COVID-19 ini. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Saya akan mempertanyakan yang pertama itu adalah bagaimana gereja menyikapi COVID-19 dalam kehidupan bergereja kita. Bagaimana gereja itu bisa menyikapi COVID-19 ini dalam kehidupan berjemaat dalam satu gereja. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa dong bagi kita sharing-sharing sedikit-sedikit sama kita dong. Yang pertama ini kebetulan karena kita 3 cewek ini yang ada, kita budayakan dulu, kata orang ada ladies first. Jadi yang pertama saya coba dengar dulu suaranya Yuni Ginting. Mana Yuni Ginting suaranya? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Elvan. Tadi pertanyaannya, bagaimana gereja menyikapi COVID-19 dalam kehidupan bergereja? Nah, di sini kita tahu bahwa COVID-19 atau sering yang kita dengar dengan virus corona merupakan kasus yang telah menjadi pandemi global, terkhususnya di Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, adanya virus corona membuat sesuatu itu menjadi berbeda, baik di dalam sosial dan lain sebagainya. Peraturan pemerintah itu telah membatasi pertemuan sosial, yaitu dengan melakukan proses social distancing, baik di tempat umum, bahkan di gereja sendiri. Sejak munculnya virus corona, kemarin itu, dari hari ke hari, bahkan sampai saat ini, virus corona menjadi hal yang selalu bertambah, semakin bertambah, dari hari ke hari semakin bertambah. Oleh sebab itu, gereja mencoba untuk menghimbau agar jemaat itu melakukan ibadah di rumah masing-masing secara online dengan menggunakan internet, YouTube, atau hal lainnya, Zoom, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di sini menurut saya, gereja menyikapi COVID-19 itu dalam kehidupan bergereja, terkhusus mungkin gereja saya sendiri, itu dilakukan secara online. Dan untuk saat ini ada juga beberapa gereja yang melakukan itu secara offline, tetapi tetap dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada. Seperti misalnya gereja yang dia di sana itu minim akan penyebaran virus corona, sehingga dilakukan gereja offline, begitu. Tetapi dengan persyaratan-persyaratan yang ada, seperti gereja mencoba untuk melakukan aksi penyemprotan disinfektan itu sendiri di rumah-rumah ibadah yang ada, begitu. Selanjutnya menerapkan social distancing itu sendiri, jaga jarak 1,5 meter. Oleh sebab itu tidak ada yang berkerumunan ataupun memiliki jarak yang dekat dalam beribadah dalam beribadah. Nah, selain itu gereja juga mencoba untuk
menghimbau jemaat agar memakai masker, terus mencuci tangan sebelum masuk ke dalam gereja, serta melakukan pengecekan suhu. Nah, hal-hal ini yang dilakukan gereja untuk menyikapi penyebaran dari virus corona itu sendiri, begitu. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, sangat baik sekali jawabannya, dan saya bisa menangkap sedikit dari pernyataan dari Yuni bahwasanya COVID-19 ini adalah kasus pandemi yang sudah sangat global dan membawa dampak dalam sosial, ekonomi, terlebih-lebih di dalam gereja kita masing-masing. Yang mungkin dulu sebelum COVID kita bisa beribadah, bisa dekat-dekatan dengan teman-teman, mungkin sekarang ini mungkin kita harus jaga jarak. Mungkin satu baris itu ada 3 orang, atau 2 orang lebih sedikit, atau lebih banyaknya 3 orang, 4 orang, tapi sekarang dibatasi. Dan juga gereja juga sekarang mengadakan online. Ada beberapa gereja di kota-kota besar masih mengadakan online. Atau juga masih di kampung, seperti kata Yuni, bisa karena masih minimnya virus corona di daerah tersebut, mungkin bisa diadakan ibadah offline, akan tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan menghimbau memakai masker dan social distancing. Jadi Yun, ini nih aku mau kepo-kepo ini samamu nih. Jadi di gerejamu online atau offline nih? Untuk gereja saya sekarang ini offline, dilakukan secara Offline ya? Offline. Di GBKP Runggun mana, Yun? GBKP Runggun Desa Dokum Siroga. Oke, jadi masih offline ya Yun ya? Masih ke gereja, akan tetapi masih menerapkan social distancing ya? Ya, mengikuti aturan-aturan dari pemerintah itu sendiri. Oke. Terima kasih Yuni, terima kasih. Nah, saya mau dengar lagi nih pernyataan dari, mau dengar suara lagi. Coba Angel Cecilia dong. Halo Angel, apa kabar? Baik, Nah, bagaimana nih gereja, menurut kamu gereja menyikapi COVID-19 dalam kehidupan bergereja atau dalam berjemaat nih? baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, gereja dalam menyikapi COVID-19, terkhususnya dalam gereja saya itu, gereja memfasilitasi ibadah secara online, di mana pelayanan ibadah dilakukan melalui media online seperti YouTube, aplikasi Zoom, dan juga Google Meet. Namun yang terjadi di gereja saya sekarang ini, gereja mulai dibuka, sehingga jemaat dapat beribadah secara langsung di gedung gereja. Tetapi dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan misalnya sebelum masuk ke dalam gedung gereja, kita diarahkan untuk mencuci tangan. Kemudian dari pihak gereja memberikan hand sanitizer. Kemudian saat masuk ke dalam gedung gereja, tempat duduk yang telah dipersiapkan oleh gereja sesuai social distancing. Jadi ada jarak sekitar 1 meter. Kemudian untuk jemaat yang belum bersedia untuk masuk ke dalam gedung gereja karena mungkin masih takut dengan pandemi, gereja memfasilitasi dengan ibadah secara online yang dilakukan melalui media channel YouTube. Kemudian buat kaum lansia juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti ibadah secara langsung di gedung gereja, dan mereka diberikan channel YouTube dan ibadah secara online. Oke Angel, terima kasih. Jadi hampir sama ya dengan tadi saudari Yuni, bahwasanya di gereja Angel juga, Angel Cecilia, masih menerapkan social distancing dan protokol kesehatan, dan masih sekarang sudah offline ya Angel ya? Offline atau online? Online, offline juga bisa. Oh, online juga, offline juga bisa ya. Jadi di sana ibadahnya berapa kali sesi, berapa kali ibadah di Ada sana? 4 kali ibadah. Sebelum pandemi, ibadahnya dilangsungkan selama 3 kali. Sesudah pandemi ini, 4 kali, ibadah jam 6 pagi, ibadah jam 9, ibadah jam 4 sore, dan ibadah
jam 7 malam. Oke, oke. Jadi apakah hanya gereja Angel saja yang berubah jadwal ibadahnya? Mungkin sebelum COVID 3 kali ibadah, bisa jam 7, jam 10, jam 5 sore. Atau sekarang COVID, pada zaman masa sekarang ini, 5 kali ibadah mungkin. Ada jam 7, jam 10, jam 3 sore, jam 5 sore, jam 6 sore. Mungkin teman-teman juga ada yang berubah ya, gereja-gereja lain, jadwal ibadahnya, jamnya juga bisa ada. Oke, terima kasih Angel Cecilia atas pernyataan yang cukup bagus. Nah, perempuan satu lagi ini, ladies satu lagi ini di kelompok 3 ini. Ada Angel juga, Angelika Doga, mana suaranya? Mau dengar-dengar dong, cek-cek. Halo, Hai Angel, apa kabar? Bagaimana? baik Elvan. Baik, puji Tuhan. Di mana nih posisi? Masih di Salatiga. Masih di Salatiga. Aman kan Salatiga? Aman-aman. Aman-aman. Oke Angel, dengan pertanyaan yang sama nih aku mau tanya ini. Bagaimana nih gereja menyikapi COVID-19 nih dalam kehidupan bergereja nih? Coba tanggapan Angel bagaimana? Kalau menurut saya mungkin sama seperti jawabannya Yuni sama Angel Cecilia sebelumnya, tapi di sini kita tidak lupa bahwa gereja itu jangan sampai melupakan tugasnya untuk membangun iman jemaat-jemaatnya. Nah, untuk itu makanya di gereja saya juga sekarang ini mereka udah awalnya itu online, tapi sekarang sudah online, tetapi dengan mematuhi itu protokol dari pemerintah, serta tidak lupa kalau untuk jaga jarak. Nah, padahal kan tahu kan kalau di NTT itu kan kalau setiap kali beribadah atau habis apa itu mereka selalu cium hidung, tapi untuk itu sekarang mereka untuk itu mereka tidak boleh diperbolehkan dulu karena kan lagi pandemi begini. Jadi untuk itu mereka tidak dilakukan. Setelah itu apa lagi? Oh iya, mereka juga dibatasi begitu. Ada juga ini dibatasi ini kalau sudah umurnya di atas 60-an itu tidak boleh mengikuti gereja. Terus setelah itu di gereja saya juga mereka juga sudah berapa ya 3 kali atau 4 kali kebaktian itu saya juga lupa soalnya belum ke sana. Itu saja dari saya. Makasih. Oke Angel. Wah, di sini ada pernyataan Angel yang menarik bahwasanya walaupun masih mengadakan online, gereja mengadakan ibadah online, akan tetapi gereja jangan lupa untuk membangun iman jemaatnya. Wah, itu sangat bagus sekali. Benar. Walaupun online, offline, gereja bertugas, tugasnya jangan lupa untuk membangun iman jemaatnya. Karena iman jemaatnya dalam bergereja itu sangat penting dan sangat berguna dalam kehidupan bergereja. Oke teman-teman, terima kasih untuk ladies-ladies di kelompok 3 ini. Dan kita akan memasuki pertanyaan yang kedua. Bagus sekali jawaban teman-teman sekalian, sharing-sharingnya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa tindakan gereja dalam mensejahterakan jemaatnya dalam situasi new normal sekarang? Nah, bagaimana itu, teman-teman? Apa tindakan gereja teman-teman untuk mensejahterakan jemaatnya dalam situasi new normal sekarang? Karena kita tahu sebelum new normal, kehidupan jemaat-jemaat kita mungkin dibatasi ya, ada yang kurang dalam perekonomian, kehidupan dalam pendidikan juga terbatas. Nah, bagaimana gereja itu mensejahterakan kembali dong? Bagaimana gereja mensejahterakan kembali jemaatnya dalam situasi new normal sekarang yang kita bisa lihat udah bisa lagi berkumpul di mana-mana, akan tetapi tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, aku mau dengar nih dari teman-teman nih. Nah, aku mau dengar suaranya Theo dulu, Theo. Halo, Theo. Halo, Hai, Theo. Di mana posisi?
Di kos ini sehat-sehat. Oh, di kos Salatiga Iya, tuh. Salatiga. Sehat, Teo. Sehat. Makin besar atau makin kecil? Wah, makin besar lah. Makin sehat. Oke. Bagaimana Theo? Menurut pandangan Theo ini, tindakan gereja kamu ini dalam mensejahterakan jemaatnya dalam situasi new normal yang masih kita jalani sampai sekarang. Kalau menurut pandanganku ya, jadi Oh ya, gereja itu kalau mau mensejahterakan jemaat sekarang kan kita lihat kan habis pandemi ini kan banyak jemaat yang mungkin kena PHK begitu dalam pekerjaan mereka. ya Nah, benar. peran penting gereja itu datang mungkin melakukan kunjungan pastoral begitu sehingga jemaat yang merasa di PHK dari pekerjaannya itu dia tidak kayak bagaimana ya, tidak putus asa begitu sehingga dia melakukan cara-cara mungkin yang cara singkat seperti bisa saja dia mencuri atau melakukan hal-hal tindakan lain sehingga bisa mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya lah begitu. Jadi gereja itu hadir bukan hanya sebagai apa ya, untuk memberikan ajaran-ajaran rohani, tetapi gereja juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang berperan sehingga jemaat itu merasa bahwa gereja itu betul-betul hadir di tengah-tengah jemaat melalui cara itu tadi. Oke, itu dari saya salah satunya. Oke Theo. Jadi di sini dari tanggapan Theo nih ya, yang bisa aku dapati bahwasannya gereja dalam mensejahterakan jemaatnya itu karena ada jemaatnya yang di PHK ya. Banyak jemaat-jemaat kita yang di PHK dari tempat kerjanya. Mungkin sudah 5 tahun atau sudah 6 tahun dia bekerja di sana, akan tetapi gara-gara virus corona ini dia harus di PHK. Wah, sayang sekali. Jadi itu adalah dampak buruk ya, dampak buruk bagi perekonomian semua. Dan apakah di sini ada teman-teman yang keluarganya atau saudara-saudaranya yang ada di PHK? Atau mungkin orang tuanya sendiri, atau mungkin keluarganya? Kita doakan walaupun di PHK dari pekerjaannya, akan tetapi mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dari pekerjaan yang sebelumnya. Oke, Theo, thanks atas curhat-curhatnya di hari ini. Aku mau dengar suaranya Ucok dong. Cok, Wilson Ucok. Halo, Hey, halo. Gimana, Cok? Di iya kos? Pak, Di iya kos, Cok? nih, di Iya. Salatiga. Wah, makin ganteng aja Ucok ini. Ih, kamu juga ganteng kok. Aduh, thanks. Nah, Cok, bagaimana nih menurutmu tindakan gereja dalam mensejahterakan jemaatnya dalam situasi new normal sekarang nih, menurut pandangan kamu nih? Curhat-curhat dong bagi kita, kasih tahu. Oh, oke. Kalau menurut saya itu pernah di tempat asal saya, Kalimantan Timur, eh, itu pada waktu krisis ekonomi, sama seperti saat ini, kebanyakan orang kan pada masa ini mengalami krisis ekonomi. Nah, mereka di sana itu gereja GPIB, tapi pospel begitu, pospel GPIB, dan sebagian besar jemaatnya itu pekerjaannya adalah petani dan berkebun begitu. Jadi untuk membantu jemaatnya, gereja mengambil tindakan untuk membuat ibadah syukur begitu, ibadah panen. Jadi gereja ini mengundang gereja-gereja lain begitu untuk membantu jemaat yang sedang mengalami krisis ini. Jadi para jemaat ini menjual hasil panennya, padi seperti padi begitu, buah-buahan. Nah, jadi gereja membantu jemaatnya dengan cara seperti itu. Dari saya begitu sih, Alvan. Oke. Jadi ini agak menarik ya dari gereja Ucok ini, bahwasanya walaupun
dalam situasi yang sekarang ini, dalam krisis ekonomi sekarang, akan tetapi gereja memberikan suatu ibadah ya, ibadah ucapan syukur atau ibadah panen ya, Cok ya. Jadi diundang gereja-gereja lain gitu untuk bersama-sama mengikuti ibadah. Jadi Cok, itu apa ya? Kayak seperti dilelang ya, hasil panennya itu ya, atau dibagikan atau bagaimana, Cok? Seperti bazar. Jadi bazar ya. ya para jemaat menjual hasil panennya begitu. Hasil panennya. Oke, sangat menarik. Jadi ada wawasan baru kita bagi kita ini hari ini, bahwasanya ada gereja yang masih sadar atas krisis ekonomi ini, atau yang masih dalam krisis ekonomi, jadi saling membagi berkat bagi sesamanya. Nah, satu lagi nih aku mau dengar dari teman-teman ini suaranya ini. Saya mau dengar suaranya Bang Roni dong. Halo Bang Roni. Selamat. Halo, Sapan. Hai, halo Bang. Bagaimana kabarnya Bang? Sehat deh. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat Bang, puji Tuhan. Abang di mana nih, kos? Iya, di Salatiga nih, di kos. Wih. Nah, ini mau dengar nih, gimana nih pendapat Abang ini, tindakan gereja ini dalam, menurut gereja lah, gereja Abang sendiri lah, tindakan gereja Abang dalam mensejahterakan jemaatnya dalam situasi ini normal sekarang, Bang. Bagaimana, Bang? Oke, makasih Elisapan. Kalau menurut aku sendiri, ya, tindakan gereja itu harus lebih nyata sebenarnya, di mana gereja harus beraktif serta peduli terhadap peristiwa yang terjadi pada jemaat saat ini, di mana juga kita tahu dalam suasana pandemi COVID-19 ini, gereja mempunyai tindakan yang berperan aktif untuk mensejahterakan jemaat, dalam arti membantu jemaat yang membutuhkan. Arti gereja tahu nih jemaat yang kurang mampu, gereja memberikan bantuan, entah memberikan sembako bagi yang terdampak ataupun yang lagi mengalami kesusahan akibat COVID-19 ini, serta gereja juga tetap membangun iman dalam persekutuan di dalam suatu gereja, serta gereja tidak boleh lagi tertutup atau menutup diri, tapi dia harus lebih terbuka terhadap segala fenomena yang terjadi di dalam lingkungan jemaat. Ya kira-kira begitulah dari saya deh. Oke, Bang. Jadi di sini yang bisa saya tangkap bahwasanya gereja harus kerja nyata ya, Bang ya? Iya. Dan harus peduli terhadap jemaatnya sendiri, walaupun bukan hanya dalam krisis sekarang ini yang masih terjadi di negara kita, akan tetapi ketika nanti sudah pulih kembali dalam situasi yang normal, bahwasanya gereja harus melaksanakan atau menggerakkan kerja nyata itu dan peduli terhadap sesama. Dan terbuka ya dalam setiap fenomena itu tadi yang saya maksudkan, fenomena apapun yang terjadi di dunia ini atau yang sedang terjadi di Indonesia ini, gereja harus bisa fair, terbuka terhadap semuanya. Nah, jadi yang kedua ini simpulannya bisa saya dapat teman-teman, yang dari teman-teman sharing-sharing tadi kepada saya, bahwasanya tindakan gereja itu dalam mensejahterakan jemaatnya itu dalam situasi ini normal sekarang itu, bahwasanya gereja itu harus mengambil peran dalam membangun spiritualitas, dalam membangun mensejahterakan kebutuhan ya ekonomi dalam jemaatnya. Harus kerja nyata, peduli dan membagi berkat bagi sesamanya. Oke teman-teman, terima kasih untuk sharing-sharingnya dalam bisa menjawab dari soal nomor 2. Nah, kita udah masuk di pertanyaan yang terakhir ini. Udah mau akhir ini. Udah mau cepat-cepat mau matikan matikan keluar dari Zoom ini. Nah, bagaimana nih peran gereja nih apabila situasi COVID-19 ini, COVID-19 ini dinyatakan, kita tidak tahu kapan berakhirnya virus corona ini. Dinyatakan sudah lenyap, tidak ada lagi virus corona di dunia ini,
apalagi di Indonesia ini, dan sudah normal kembali seperti biasanya. Apakah gereja ada terobosan baru yang dilakukan gereja tersebut, atau gereja masih tetap dalam situasi yang lama? Nah, aku mau dengar nih curhat-curhatnya ini sendiri. Dari pertama nih Bang Anto ini, mana Bang Anto ini? Halo, selamat malam, Pan. Halo Bang, selamat malam. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, sehat. Wis, mantap. Belum Ini aja Bang, datang bagaimana nih sakitnya. Bang? Kenapa Bang? Belum aja datang sakitnya, Pan. Iyalah. Kita harus doakan sehat-sehat lah Bang. Jangan sakit-sakit kita. Cuman dompet yang sakit. Iya ya Bang ya, aduh. Kasihan lah Bang. Sini Bang nomor rekeningnya biar kita transfer. Ya, siap. Oke. Bang, nih Bang, gimana nih peran gereja Abang ini? Apabila nanti situasi COVID-19 dinyatakan sudah normal kembali atau sudah lenyap, tidak ada lagi di muka bumi ini, kita tidak tahu kapan, sudah normal, apakah ada terobosan baru Bang yang dilakukan gereja, atau gereja masih dalam situasi yang lama ini? Bagaimana menurut Bang Anton? Kalau itu pertanyaannya, kita harus melihat konteks ya. Kita harus melihat konteks dulu. Gimana apa yang dilakukan gereja gitu kan setelah hilangnya COVID-19 gitu. Ya sebenarnya sih kalau dibilang apa yang dilakukan oleh gereja, sebenarnya kemungkinan ketika hilangnya COVID, ya mungkin peraturan-peraturan yang baru juga yang kita laksanakan sekarang dalam gereja, contoh seperti beribadah dengan media online apa segala macam, itu kembali normal juga seperti dulu gitu. Nah, kalau berbicara terobosan baru, nah ini kalau terobosan baru, terobosan yang seperti apa gitu. Nah, kalau kita melihat terobosan baru, kalau untuk tata ibadah tidak mungkin. Kan gitu. Nah, paling di sini dilakukan terobosan baru ketika selesainya COVID-19 ini kan pasti bakal ada hal-hal yang terjadi nih. Contoh, kita kembali ke perekonomian tadi. Banyak orang-orang atau jemaat-jemaat gereja yang kerja di perusahaan swasta gitu loh, terkena PHK. Kan gitu. Nah, ketika COVID ini pun selesai, itu belum tentu perusahaan-perusahaan yang mem-PHK jemaat-jemaat gereja itu tadi langsung buka dan beroperasi. Kan gitu. Nah, pasti halnya ada hal yang baru yang dilakukan oleh gereja untuk mengatasi semua itu. Nah, tapi kalau kita lihat prospeknya ke situ ya, hal yang baru itu seperti apa? Seperti gini loh. Saya pernah melihat nih ada di suatu gereja seperti HKBP. HKBP dia itu memiliki rumah-rumah lembaga gitu loh. Lembaga sosial seperti rumah sakit yang terbuka memang buat umum dan yang mempekerjakan orang-orang umum. Tapi memang kemarin kalau nggak salah saya lihat itu datanya hampir 90% mereka anggota jemaat HKBP yang bekerja di situ ya. Nah, terus juga seperti saya lihat di Salatiga ini GKJ dia mungkin kita pernah dengar Hotel Emerick ya. Nah, yang saya ketahui tentang Hotel Emerick itu, The Emerick itu punya GKJ gitu loh. Dan mereka memfokuskan pekerja mereka itu dari GKJ. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu yang bakal dilakukan oleh gereja untuk kedepannya, untuk mengatasi sementara ya, ini sementara. Karena kalau kita bilang bersifat jangka lama itu belum tentu gitu loh, belum tentu, paling sementara gitu kan, karena banyak lagi yang mesti diperhatikan oleh gereja gitu loh. Nah, bukan satu atau dua orang tapi banyak gitu. Jadi kalau untuk terobosan baru mungkin itu sih, tapi kalau untuk gerejanya sendiri, pribadi gereja sendiri, ketika COVID ini berhenti ya saya yakin pasti gereja juga kembali normal, tidak ada lagi penerapan social distancing, tidak ada lagi penerapan melalui media sosial melakukan ibadah. Mungkin itu sih kalau dari saya. Terima kasih, Pan. Oke, Bang. Terima kasih. Cukup bagus. Cukup kita teman-teman bisa pahami ya pernyataan dari Bang Antok. Akan tetapi kita coba lebih perdalam lagi dari pernyataan ini. Coba mau dengar suaranya Devrin dong. Halo, Devrin. Selamat malam. Malam, Melisafan. Halo, gimana Devrin? Situasi di sana? Lagi di rumah, di Sidoarjo. Di rumah ya.
Aman di sana kah atau masih bagaimana? Ya, seperti kita lihat di berita-berita lah, zona merah kan. Iya Surabaya, ya. Sidoarjo zona merah. Tapi Oke. ya sudah lancar lah. Nggak Iya, terlalu sama sepi juga kayak yang Medan juga zona apa ini? Zona merah di Medan. Jadi ini bagaimana, Frin? Kalau contohnya apabila nanti situasi COVID-nya udah normal kembali, udah tidak ada lagi, kita udah dinyatakan lenyap lah dari muka bumi ini nih. Apakah ada terobosan baru yang dilakukan gereja? Atau gereja masih tetap dalam situasi-situasi yang lama? Bagaimana, Frin? Menurutmu? dari pertanyaan itu sebenarnya sebelum saya menjawab ke inti pertanyaan itu, saya ingin bicara tentang peran gereja terlebih dahulu. Seakan-akan jika pertanyaan itu muncul, terobosan yang dilakukan setelah COVID itu ada, maka seakan-akan gereja ini tutup mata kalau tidak ada apa-apa. Jadi seakan-akan gereja ini hanya bertahan di zona nyaman gereja masing-masing. Jadi gereja ini beranggapan bahwa jika tidak ada sesuatu, maka gereja tidak bertindak apa-apa. Jika ada sesuatu, baru gereja kelabakan dan akhirnya kesusahan untuk mengurusi hal yang terjadi mendadak seperti pandemi yang kita ketahui kemarin. Seakan-akan gereja ini kayak kelabakan untuk mengurusi jemaat yang apalagi di kota-kota yang terdampak zona merah begitu. Kemudian inovasi apa yang dilakukan gereja itu tadi. Gereja tidak harus menunggu sesuatu besar terjadi untuk bergerak. Contoh, selama ini kita beranggapan bahwa ibadah itu harus tatap muka, tidak bisa dilakukan secara daring karena masalah ini A, B, C, tapi karena ada COVID, akhirnya gereja itu terpaksa membuat satu ibadah online karena memang keadaannya tidak bisa. Akhirnya gereja itu memaksakan diri keluar dari zona nyamannya dia untuk ibadah tatap muka dan akhirnya melihat konteks, akhirnya bisa melakukan ibadah online karena situasi yang mendesak seperti itu. Terus yang kedua yang tetap harus dilakukan itu ya tetap menjaga protokol kesehatan karena tidak bisa meremehkan situasi kesehatan walaupun COVID dinyatakan sudah lenyap, tapi gereja harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terus ketiga, tim kesehatan itu harus diperhatikan benar-benar di gereja karena selama ini yang kita lihat di gereja itu tim kesehatan tuh hanya ada mungkin di event-event kayak retreat, di event-event kayak acara-acara apa Natal, Paskah itu baru ada tim kesehatannya. Tapi kalau di ibadah hari Minggu biasa mana ada kita pernah mendengar ada tim kesehatan yang standby untuk memperhatikan jemaat misalnya ada yang sakit, pingsan dan lain-lain seperti itu. Itu mungkin dari saya yang hal-hal kecil yang bisa dilakukan gereja inovasi ke depan setelah pandemi ini selesai. Ya, baik. Terima kasih, Devrin, telah curhat itu pada kita malam hari ini, yang sudah sharing-sharing malam hari ini. Dan yang bisa saya simpulkan pada malam hari ini kita sharing-sharing, bisa curhat atau bisa menyampaikan unek-unek kita pada malam hari ini bahwasanya gereja dalam menyikapi COVID-19 ini banyak cara gereja kita, banyak cara dalam menyelesaikan atau bagaimana gereja dalam membuka diri untuk dalam situasi new normal dan juga dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita ada sekitar, saya hitung-hitung ada 6 sinode di sini dan terlebih saya juga dari sinode BNKP juga seperti itu bahwasanya gereja sama seperti gereja teman-teman lainnya membuka diri dalam situasi new normal ini dan harus kerja nyata gereja dalam peduli terhadap jemaatnya. Gereja peduli terhadap situasi yang sekarang ini, apalagi bukan hanya situasi dalam COVID-19 ini, apalagi di tengah politik yang sekarang ini yang akan pesta demokrasi yang tanggal 9 Desember ini, bagaimana gereja juga dalam peduli terhadap jemaatnya, bagaimana bisa membuka ruang dalam setiap fenomena-fenomena yang ada dalam Indonesia sekarang ini yang dialami Indonesia. Jadi begitu saja teman-teman semua, terima kasih untuk kehadiran teman-teman, kita bisa mengobrol, bisa canda, bisa tawa juga, bisa berkumpul lagi di virtual ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya Elisa Fonseca sebagai moderator teman-teman malam hari ini mengundurkan diri di hadapan teman-teman. Salam sehat semuanya. Salam kasih dalam Kristus. Kita tetap sehat, harus jaga
kesehatan semua, harus jaga jarak sama teman-teman, dan kita pasti akan bertemu lagi di kampus kita tercinta di UKSW. Salam teologi. Salam. Salam. Terima kasih semuanya. Salam teologi. Terima kasih. know they'll always stand for me. No matter what I do, I know